Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amaluddin di Tulungagung. Mas Amaluddin itu menceritakan pengalaman horor yang pernah dia alami. Ini salah satu cerita dari yang diceritakan oleh Mas Amaluddin ya, yaitu sewaktu dia masih kecil, masih usia anak SD, dan kejadiannya di tahun 90-an, lagi-lagi tahun 90-an. Nah, Mas Amaluddin waktu itu entah kelas berapa SD gitu ya, yang jelas pada saat itu, saat mengalami kejadian ini, dia itu punya kesenangan baru, yaitu sering main atau nginep di rumah kakek neneknya. Masih satu kampung, cuman jarak berapa ratus meter, kayak gitulah. Orang tuanya Mas Amaluddin sudah mandiri, sudah memisahkan diri. Meskipun dulu sewaktu kecil, sewaktu belum sekolah, Mas Amal itu sempat tinggal di rumah kakek neneknya gitu ya. Sampai akhirnya orang tuanya itu tadi memisahkan diri, bangun rumah sendiri di sana. Nah, pas awal bangun rumah sendiri ya sudah, mulai saat itu kan Mas Amaluddin atau Mas Amal gitu aja biar gampang ya. Mas Amal itu kan sibuk dengan lingkungan barunya, dengan teman-teman barunya. Ya sesekali main ke rumah kakek neneknya, tapi yo ndak pernah nginep, ndak pernah sampai malam kayak gitulah. Pernah ada sampai malam, tapi mungkin sekitar jam 8, jam 9, itu pun bareng orang tuanya. Nanti orang tuanya itu balik ke rumah sendiri. Nah, ini pada suatu waktu, Mas Amaluddin ikut sama bapak sama ibunya. Punya adik kecil pada waktu itu, masih usia mungkin sekitar setahun atau berapa gitu adiknya Mas Amal. Ini main ke rumah kakek neneknya. Waktu itu main ke sana itu malam sekitar selepas maghrib. Ya di jalanan itu masih rame, banyak pedagang, anak-anak kecil juga masih pada berlari-larian, main itu loh, rok-rokan gitu ya, yang kejar-kejaran, ada main bentengan juga, wis macem-macem lah permainan zaman dulu. Si Mas Amal sendiri sebenarnya kepengen main sama teman-temannya, tapi kata bapak sama ibu, udah yuk ke rumah kakek aja, katanya begitu kan. Akhirnya sudah, Mas Amal pun diajak ke rumah kakek neneknya ke sana. Gak disangka-sangka, rumah orang dulu itu kan halamannya luas-luas ya. Gak kayak rumah-rumah sekarang itu kan mepet-mepet jalan seperti itu. Dulu di rumah kakek neneknya si Mas Amal itu halamannya luas, dan dulunya sewaktu Mas Amal tinggal di situ, itu tuh jarang anak pada main di tempat tersebut karena waktu itu masih ada pohon mangga yang lumayan cukup gede, dan itu kayak apa ya, letaknya itu nggak enak lah, agak-agak ke tengah begitu. Jadi kalau siang memang adem di sana. Kalau siang itu dipakai main sama anak-anak. Cuman kalau malam entah kenapa, ini anak-anak pada mainnya di tempat yang lain, yang lebih terang, yang enggak di bawah pepohonan yang rindang banget itu gitu ya. Mungkin namanya anak-anak ada ketakutan juga atau apa, soalnya isu-isunya yang berhembus waktu itu, konon katanya di pohon mangga kakek neneknya si Mas Amal tadi, itu ada satu sosok penunggu, itu disebutnya itu setan jaran atau setan hantu kuda semacam itu. Katanya ada seperti itu, makanya anak-anak juga kalau malam itu pada takut ya main di situ. Nah, setelah itu si kakek neneknya itu mungkin pohon karena udah terlalu besar atau gimana, kakek neneknya Mas Amal itu memutuskan untuk menebang pohon mangga tersebut. Jadi di depan rumah itu jadi terang, dan ya nggak kehalang sama pohon mangga ya. Ini jadi terang, anak-anak pun bisa main di situ, bisa leluasa lari-larian, akarnya juga udah dicabut gitu ya, jadi nggak ada bekas gundukan atau apa, itu udah rata begitu aja. Nah justru itu Mas Amal yang nggak tahu, ternyata saat malam itu sama bapak ibunya main ke sana, di depan rumah kakek neneknya itu kayak jadi markas bermainnya anak-anak situ ya, teman-temannya Mas Amal juga saat masih kecil ya, saat masih tinggal di sana. Loh, ternyata di sini rame gitu kan. Sudah Mas Amal pun akhirnya
main-main juga ini sama teman-temannya. Bapak sama ibunya ngobrol sama kakek nenek, ya Mas Amal sesekali bolak-balik sibuk lah di situ. Nah, karena waktu itu tuh malam minggu, jadi Mas Amal itu udah nggak sekolah besok paginya ya. Bapak sama ibunya kemungkinan sekitar jam 9 kurang lah, belum jam 9 ya. Ini pamit pulang. Mereka kan jalan kaki ya waktu itu. Nah, ini pamit pulang dan Mas Amal kan juga diajakin, "Mal, ayo balik," gitu. Karena Mas Amal lagi asik-asiknya main sama teman-temannya tersebut, Mas Amal pun menolak, "Lah, Bu, nanti Bu," katanya begitu. Nah, dibelain sama kakeknya. "Udah enggak apa-apa, sesekali Amal main nginep di sini," kata si kakek ya. "Udah sesekali nginep di sini." "Oh gitu, iya Mal, kamu mau nginep di sini aja." "Oh iya Bu, iya Bu." Ya Mas Amal senang-senang aja gitu ya. Akhirnya sudah, orang tuanya Mas Amal pun balik ke rumah ke sana. Mas Amal pun main di situ sama teman-temannya sampai lumayan cukup malam, sampai teman-teman yang lain itu mulai dipanggilin gitu ya, disuruh pulang. Nah, Mas Amal sendiri akhirnya malam harinya masuk ke dalam rumah ya, tidur di situ. Nah, sebelum tidur, ini kakeknya itu di ruang tamu di situ kan ngedengerin radio. Radio malam hari lah pokoknya kayak gitu. Mas Amal nemenin di sana, nemenin kakeknya, denger-denger cerita-cerita lah dari kakeknya tersebut. Nggak tahu itu cerita ngarang atau memang beneran gitu ya. Ini kakeknya tuh cerita sewaktu zaman masih muda dulu gitu ya. Ini wah di sini Mal, kan kakeknya memang asli orang situ ya, lahir di kampung tersebut. Ini Mal dulu Simbah itu wah malam-malam itu pernah dikejar katanya. "Dikejar apa Mbah?" "Dikejar sama obor," katanya begitu. "Dikejar sama obor Mbah, maksudnya gimana?" "Ya obor, obor itu tak kirain orang gitu kan, pas tak tungguin ini siapa. Dulu kan gak ada listrik," kata si mbahnya tadi. "Listrik belum masuk ke kampung, masih gelap banget," kata kakek. Nah, dari kejauhan si mbah itu habis pulang ngaji. Ke situ, "Loh itu siapa ya bawa obor?" Ada 2 obornya. Makin mendekat. Tak perhatiin, kok di bawahnya nggak ada kakinya, kata si kakek. "Kok di bawahnya nggak ada kakinya gitu ya?" Makin mendekat. Itu memang nggak ada orangnya. Karena udah deket banget lah, jaraknya cuman berapa meter di depan Simbah. Karena Simbah nggak ngelihat orangnya, Simbah pun lari. Tak kirain nggak dikejar atau ternyata ngejar Mal. Beneran ngejar, itu dikejar terus ya sini sampai itu rumah sebelah. Rumah sebelah itu rumah kakek neneknya yang asli, cuman kondisinya waktu itu dulu kan bangunannya itu semi permanen, jadi kondisinya itu udah rusak dan udah dihaluskan, maksudnya udah nggak ada bangunan lagi di sana. Nah, dulu rumah kakek kan di situ kan. Nah, masuk ke situ, ini obornya itu begini-begini naik turun kayak ada yang megangin gitu, kayak lagi ngeledek seperti itu. Wah, si Mbah teriak-teriak, dibuka sama Mbah Buyutmu kan. Begitu dibuka langsung disuruh masuk gitu kan. Udah lain kali gitu ya, pulangnya itu jangan malam-malam. Ya karena waktu itu si Mbah pulang ngaji itu sempat mampir dulu ke rumah teman dan memang udah malam tapi nggak tahu jam berapa gitu. Makanya itu tadi lah, dulu kata si kakeknya, yang namanya begitu Mal, banyak banget di sini. Bah, kalau hantu setan kuda itu gimana Mbah? Hantu kuda itu setan jaran gitu ya. "Oh, kalau yang itu juga udah dari dulu sebelum rumah ini dibangun. Waktu itu kakek nenek kan masih di sana." Ya banyak orang itu ngelihat di situ suka ada kuda malam-malam berhenti. Waktu itu pohon mangganya yang nggak segede terakhir kamu ngelihat itu, nggak sebesar itu. Nah, ini di situ suka ada kuda berdiri aja di situ. Ya orang-orang kan bertanya-tanya, itu kudanya siapa gitu kan? Ya kami ndak ada yang punya kuda di sini, jadi ya ndak tahu. Terus nanti hilang lagi gitu. Terus nanti kadang kedengeran cuman suaranya doang, dan saat suaranya doang, suaranya itu kayak di atas pohon mangga. "Masa iya kuda itu naik ke atas pohon mangga?" "Ya nggak bisa kan," kata si kakeknya. "Iya ya Mbah ya. Terus gimana Mbah?" Ya begitu enggak, si Mbah sendiri pernah ngelihat enggak setan kuda itu, setan jaran itu. Si Mbah pernah ngelihat, kata si teh, cuman si Mbah itu yang ngelihatnya cuman begitu doang.
waktu itu ya masih kecil juga, bilang sama Mbah Buyutmu, "Pak, ada kuda Pak," katanya. Sudah masuk sini. Itu kudanya orang, kata si Mbah Buyut begitu ya. Nggak tahu itu kudanya orang atau siapa. Cuman si Mbah pernah ngelihat itu ada kuda hitam berdiri di sana. Awalnya ya nggak terlalu kelihatan karena malam. Cuman lo kok bergerak-gerak begitu. Ternyata itu kuda, kata si kakeknya. Nah udah. Si Mas Amal pun mendengarkan itu, lama-lama kan jadi ngantuk sendiri ya. Akhirnya Mas Amal pun tertidur di sana, dipindahin sama kakeknya ke kamar. Nah, udah keesokan paginya pulanglah Mas Amal sendiri gitu ya. Suruh lari ke sana seolah-olah jadi burung begini, plap. Singkat cerita sampai ke rumah. Saat sampai rumah ya gimana gitu, ditanya sama orang tuanya. Semalam diceritain sama si Mbah begini diceritain semuanya, dan entah kenapa hal itu tuh kayak jadi ini nagih buat Mas Amal itu, kayak aku kok rasa-rasanya kayak ketagihan gini ya. Main lagi keesokan harinya gitu. Padahal ini kan hari Minggu gitu ya. Malam Seninnya itu Mas Amal minta ke sana lagi, cuman sama orang tuanya ndak boleh. Ya, aku main ke rumah kakek nenek jangan tiap hari, kamu kan besok sekolah. Sekolahnya kan dari rumah kakek itu lebih jauh daripada dari rumah sendiri ini. "Oh Bu, tapi aku pengen main ke sana." "Yus besok-besok lagi lah," kata ibunya gitu ya. Besok-besok lagi. Akhirnya sudah, malam itu nggak dapet. Malam selanjutnya Mas Amal pun akhirnya, tapi dari sore hari ya, dari sekitar jam 5, "Aku mau ke rumahnya si Mbah," main ke situ. Ya main ke situ rame di sana, anak-anak betah kan main di situ, dan sekitar jam 7:30 bapaknya itu jemput ke situ. Cuman Mas Amal itu ndak mau, dan akhirnya dibelain sama si kakeknya. "Ya sudah di sini aja, mungkin lagi betah di sini, ndak apa-apa wis," katanya. "Ya wis Pak, takutnya ngerepotin." Dan ndak apa-apa gitu kata si kakek. Akhirnya orang tuanya Mas Amal ke sana, dan hampir setiap hari Mas Amal itu menginap atau tidur di rumah kakeknya akhirnya, karena itu tadi betah di sana. Sore harinya itu main sama teman-temannya sampai mungkin malam sekitar jam 8, dan malam harinya menjelang tidur itu selalu didongengin sama kakek, diajak ngobrol lah, intinya begitu ya. Mas Amal jadi membayangkan kehidupan kakeknya zaman dulu itu seperti apa. Nah dari situlah akhirnya betah kan. Nah saat mungkin 4 atau 5 hari Mas Amal itu tinggal di rumah kakeknya tersebut, dia itu bermimpi. Dia mimpi seolah-olah berada di siang hari, cuman siangnya itu beda, siangnya itu adem. Ada cahaya tapi adem, pokoknya susah ngejelasinnya ya. Jadi lebih redup dari suasana yang asli. Seperti mungkin ya, kayak kita membayangkan masa lalu. Saat kita membayangkan masa lalu, rasa-rasanya kan lebih adem, lebih redup gitu ya. Mungkin gak semua orang, tapi narator sendiri bisa memahami apa yang dimaksud oleh Mas Amal. Kurang lebih itu seperti itu. Dan ya, mimpi si Mas Amal itu duduk di depan rumah. Di sana pohon mangga itu masih ada, dan Mas Amal saat duduk di sana, ini tiba-tiba ada seekor kuda nongol dari balik pohon mangga tersebut. Ada kuda gitu kan. Ini kudanya siapa ya? Kudanya siapa ya? Apa kuda lepas dari itu ya, dari kereta kudanya atau gimana ya? Sempat mikir begitu. Mas Amal pun masih duduk di sana, dan kuda tersebut itu berjalan menuju ke arah samping rumah ke sana. Loh, itu kudanya mau kemana? Akhirnya apa? Mas Amal pun ngikutin kuda tersebut, dan di dalam mimpinya Mas Amal itu banyak angin, sepoi-sepoi, pokoknya enak hawanya gitu. Mimpi itu tuh enak. Kesana terus ke arah belakang, lumayan cukup jauh. Nah, di situ Mas Amal melihat ada sebuah kuburan. Tuh ada kuburan, kuburannya siapa gitu kan. Nah, si kuda itu tuh duduk di sana. Akhirnya duduk begini, udah cuman duduk gitu doang. Mas Amal pun cuman ngeliatin gini ya, dan gak lama Mas Amal pun balik lagi. Saat balik lagi, itu kakeknya tiba-tiba lari.
"Wih sini," kata si kakek, nggak manggil Amal atau apa. "Wih sini," dibegituin sama kakek. Dan sepertinya kakek itu marah atau gimana. Mas Amal itu ditarik-tarik badannya. Dan dia tuh kaget kan di dalam mimpi tersebut sampai kebangun gitu. Sampai kebangun dan kakeknya juga cuman ngelirik begini doang. Terus Mas Amal, "Ah udahlah nanti aja lah, aku masih ngantuk." Akhirnya tidur dan tidur nggak lanjut mimpi lagi. Keesokan paginya baru cerita sama kakeknya, "Mbah, aku semalam mimpi," katanya. "Mimpi apa?" Diceritakan seingatnya Mas Amal, ya kurang lebih seperti itu. Dan kakeknya itu nggak menanggapi dengan serius. Dia itu kayak ya wis lah gitu doang gitu ya. Mas Amal pun ya biasa aja. Terus sudah saat mau pagi-pagi ini kan mau sekolah kan waktu itu. Dan Mas Amal sebelum pulang ke rumah itu akhirnya apa? Dia ngeliatin ke arah bekas pohon mangga, karena pohon mangganya kan udah ditebang ya. Di situ diliatin gitu, ya nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya pulang ke sana pagi-pagi banget sekitar jam 6. Udah pulang berangkat sekolah seperti biasa. Keesokan harinya main ke rumah kakeknya lagi. "Pak, Bu, aku mau main di sana lagi." Ya sama bapak sama ibunya itu udah di los gitu ya. Ya setelah udah biarin aja lah main di sana. Dan akhirnya seperti malam-malam sebelumnya, waktu itu Mas Amal inget banget. Jadi pas di malam kejadian tersebut itu ada sebuah insiden kecil. Anak-anak, teman-temannya Mas Amal yang bermain di situ, lari-larian gitu kan. Namanya pohon bekas ditebang. Itu kan suka ada kayu-kayu yang tajam-tajamnya itu ndak bersih, meskipun bagian akar ini itu kan udah dibersihkan gitu kan, cuman bekas potong-potongan gitu loh. Itu kan ada kayu-kayu yang lumayan tajam-tajam. Nah ini kan mereka lagi pada lari-larian begitu, ada salah satu anak yang kecucus ya lah. Kecucus itu apa ya? Ketusuk sama itu tadi, sama kayu tersebut. Dan ya berdarah-darah, akhirnya kan rame gitu kan. Ya, itu saat kejadian itu, malam itu pokoknya. Akhirnya apa? Anak-anak kan, ya ini yang satu yang berdarah-darah itu dianterin sama teman-teman yang lain. Alhasil di tempat tersebut pun jadi sepi. Mas Amal sendiri ndak boleh ikut waktu itu. Udah malam di sini aja kata kakek kan. Akhirnya nurut, dengerin radio di teras di sana. Duduk di situ, rumahnya kan tinggi, ada beberapa anak tangganya gitu. Nah duduk di situ, dengerin radio sama kakeknya. Ya di depan rumah itu udah sepi karena anak-anak itu udah pada pindah semua ke itu tadi nganterin yang ketusuk itu ya. Duduk di sana sama kakek gitu. Kakek itu cuman begini-begini manggut-manggut ngedengerin radio kayak orang ngantuk. Mas Amalnya sendiri itu belum ngantuk sama sekali ya, cuman ngeliatin sekitaran begitu ya. Dan sepintas Mas Amal itu seolah-olah kayak melihat ada seekor kuda ini lari di depan rumah mereka, kayak di jalanan desanya di situ, kedeplak ke sana. Mas Amal kaget kan, "Bah. Simbahnya bangun. "Yo, kenapa?" katanya. "Bah, ada kuda, Mbah, ada kuda lari, Mbah," gitu. "Lari kemana?" kata simbahnya. "Lari ke sana, Mbah, lari ke sana." Ya sudahlah, itu kudanya orang, kata simbah itu begitu. "Bah, tapi beneran, Mbah, kudanya sama persis kayak yang ada di mimpiku, Mbah." Mas Amal bilang begitu. Si kakek pun mau masuk sekarang, kata si kakek kan. "Oh, nanti Mbah, sebentar lagi." Ya sudah, yuk masuk sekarang. Akhirnya kakeknya pun minta masuk dan Mas Amal mau ndak mau gitu ya. Akhirnya disuruh masuk juga. Padahal lagi enak, lagi syahdu di depan rumah di sana, malah disuruh masuk gara-gara cerita ngelihat kuda. Akhirnya sudah kan, Mas Amal pun masuk ke dalam rumah. Cuman kali ini tuh ndak bisa tidur. Nah tidurnya itu sama Mas Amal ini sama kakeknya. Neneknya sendiri, kakeknya sendiri, Mas Amal ditemenin sama kakeknya. Kakeknya itu belum tidur, masih utak-utrek lah di sana gitu ya. Masih dengerin radio, manggut-manggut sambil duduk begini. Mas Amal pikirannya itu ke mana-mana. Sampai akhirnya simbah itu pun pindah ke ruang tengah di situ. "Kamu tidur," kata simbahnya, "udah malam, besok sekolah, kamu tidur sana." Iya mbah. Cuman ya begitu, Mas Amal itu nggak bisa tidur-tidur. Entah kenapa, hawanya itu nggak ngantuk. Dia itu samar-samar mendengar ada suara kuda itu di samping rumah. Ringkikan gitu ya, ringkikannya kuda.
tapi suaranya tuh kayaknya tuh jauh gitu. Kok aku ngedengar ada suara kuda ya? Dan meyakinkan gitu, ini beneran dah sih aku ngelihat itu. Dan Mas Amal itu akhirnya merasa yakin dengan apa yang didengar tersebut. Dia pun turun dari kasur, manggil kakeknya, "Mbah, ada suara kuda mbah," katanya, "ada suara kuda." Nah di situ udah sama si kakek, sini duduk sini. Kakek tuh tangannya digosok-gosokin begini, kayak sambil baca doa atau apa, terus gitu ya. Terus telinganya tuh ditutup begini, telinganya Mas Amal gitu ya. Mungkin tujuannya supaya Mas Amal itu nggak mendengar itu lagi atau gitu. Udah, itu kuda setan. Akhirnya kakeknya pun ngomong begitu, bukan kuda orang. Sebelumnya kan selalu ngomongnya begitu, itu mungkin kuda orang atau gimana. Nah kali ini kakeknya, itu kuda setan. Udah, ini kamu nggak denger lagi. Sana ke kamar. "Mbah, aku takut mbah," katanya begitu kan. Ya wes, tak temenin tidur. Akhirnya di sana Mas Amal pun tertidur. Udah kan, malam selanjutnya ini tak singkat-singkat aja. Mas Amal sendiri nggak terlalu inget ya urutan hari-harinya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Malam selanjutnya, pokoknya saat ada kecelakaan ini, Mas Amal itu mendengar itu dan dilakukan itu tadi. Ditutup telinganya sama simbahnya dengan telapak tangan yang sudah dijampi-jampi tersebut. Nah, malam selanjutnya itu Mas Amal nginep lagi di sana, atau mungkin lusanya atau bagaimana, tapi yang jelas nginep di tempat kakeknya. Kali ini Mas Amal, kakeknya itu waktu itu lagi ke belakang, nggak tahu mungkin buang air atau gimana, dan ini udah malam kan, udah jam 8 lewat, besok itu hari sekolah, bukan hari libur. Dan akhirnya si Mas Amal pun, anak-anak pada ke sana, Mas Amal itu duduk sendirian di depan rumah. Sepi, bener-bener langsung sepi. Orang-orang itu pada balik semua. Kakeknya itu masih di dalam. Aku nungguin kakek. Radionya kan ditinggalin di depan di sana. Ini didengerin sama Mas Amal. Dengerin sambil duduk di situ sendirian gitu kan. Dan Mas Amal itu melihat ada seorang perempuan yang usianya masih muda, usia gadis seperti itulah. Perempuannya itu cantik, rambutnya itu digelung atau diikat di bagian belakang, dan cara berpakaiannya ya memang ada beberapa orang di kampung tersebut yang memakai pakaian seperti itu, cuman biasanya dipakai oleh orang-orang yang usianya udah agak-agak ke atas gitu ya. Kalau untuk anak-anak mudanya enggak. Ini makanya baju-baju kebaya ala-ala ini loh, gadis-gadis desa dulu seperti itu ya. Nyeker si perempuan itu nggak pakai sendal. Ini bolak-balik di depan rumah kakeknya Mas Amal. Mas Amal pun ngeliatin, itu siapa ya, nyariin siapa, emaknya siapa sih itu. Tapi masih muda, dibilang emaknya tapi masih muda. Akhirnya apa? Si perempuan tadi itu masuk ke halamannya si Mas Amal, halaman rumah kakeknya. Di situ dia itu berjalan ke sisi kiri rumah dan ke sana ngelewatin Mas Amal begitu aja, nggak nengok, nggak apa. Mas Amal pun ya sebagai anak kecil, masa mau cantik mau kemana ya kan, nggak begitu gitu ya. Cuman diemin aja, itu kemana sih, itu siapa gitu, itu mau kemana, ke sana terus ke belakang. Mas Amal kan penasaran, begitu si perempuan itu udah nggak kelihatan ke belakang, Mas Amal pun bangun, nengok ke arah samping rumah. Takut, iya takut memang. Cuman, ya nggak apa-apa, kakekku belum tidur, kakek lagi di belakang, nggak apa-apa. Terus ada radio, ada suara, jadi nggak terlalu takut gitu ya. Ini ngelongok ke arah belakang, si perempuan itu tuh berdiri ya pokoknya di kegelapan sana lah. Karena baju kebayanya itu kebaya warna putih, cuman ada motif kembang, bunga-bunganya itu besar-besar. Di bawahnya itu pakai kain jaritnya itu kain yang warnanya tuh gelap gitu ya. Loh, lagi ngapain ya si mbaknya di situ? Apa ndak takut di sana? Nah, Mas Amal jadi keinget. Aku pernah mimpi di situ tuh ada kuburan. Mas Amal sendiri jadi inget, emang ada ya atau enggak? Mas Amal itu ndak pernah main ke area situ ya, karena dilarang sama kakek neneknya, bilangnya tuh di situ banyak ular, jangan kesana gitu kan. Diliatin si perempuan itu kesana, terus si perempuan itu nengok begini karena bukan ngeliatin Mas Amal ya, cuman begini doang. Terus masuk ke dalam sana, ke dalam kebun. Mas Amal pun penasaran. Dia turun ke bawah ke samping rumah,
ngikutin ke sana. Dicariin gitu kan sampai di titik di mana si perempuan itu tuh berdiri di situ. Nah, begitu si si Mas Amal berada di titik tersebut, ini si kakeknya dia kayak di mimpi persis, "Woi, sini," gitu, nggak pakai manggil Amal atau apa gitu, manggilnya "woi" begitu doang. "Woi, sini." Si Mas Amalnya kan kaget nengok ke belakang, kakek itu lari, dep. Dia itu pakai sarung, diikutin, digelekepin ke ini, ke apa namanya, ke muka kepalanya si Mas Amal. Terus Mas Amal itu kayak ditarik gitu aja, kayak diangkat, di begini ya, ya pokoknya diangkat sama si kakeknya, langsung dibawa masuk ke dalam rumah. "Kamu lagi ngapain di situ?" kata si kakek. "Aku ngelihat orang, Mbah," katanya. "Orang siapa?" "Ada perempuan, Mbah, ada mbak-mbak," bilangnya begitu kan. "Ada mbak-mbak ini ke arah kebun sana, mau ngapain ya, Mbak ya, malam-malam ya, Mbak ya. Di situ kan banyak ular, Mbak, nanti digigit gimana? Aku cuma mau bilang tadinya, Mbak, jangan ke situ, nanti digigit ular," kata si Mas Amal. "Kamu lain kali jangan ke situ," kata si kakeknya. Dan ini kali ini untuk sekian lama Mas Amal itu nggak melihat kakeknya marah kecuali Mas Amal itu punya kesalahan atau apa gitu ya. Ini tuh Mas Amal merasa nggak punya salah apa-apa, tapi kok kakek marah begitu. "Ya Mbah, ya Mbah ya." Akhirnya jadinya cuman begitu doang ya. "Mbah, emang kenapa sih, Mbah?" Jadi gini, nah di situ dibuka sama si mbahnya. "Di sana itu ada kuburan," kata si kakek kan. "Kuburan apa, Mbah?" "Kuburan orang, Mbah." "Iya, di situ tuh ada kuburan," katanya. "Terus kenapa, Mbah?" "Ya angker, di sana itu angker," cuman bilangnya begitu ya. "Ya angker." Angker kenapa, Mbah?" "Itu kuburan kuda atau kuburan orang, Mbah?" "Itu kuburan orang," kata situ. "Itu kuburannya siapa, Mbah?" "Si Mbah juga ndak tahu, udah dari dulu itu ada di sana. Dan lain kali jangan ke situ, banyak ularnya," kata si Mbah. "Iya, Mbah, iya, Mbah. Ya aku kan cuman mau bilang itu aja. Wis pokoknya lain kali kalau kamu ngeliat orang, entah perempuan, entah laki-laki, lewat sini terus menuju ke belakang sana, kamu jangan sekali-kali ngikutin ya." "Emang kenapa, Mbah?" "Nanti kamu udah bisa balik," katanya begitu. "Loh, aku udah bisa balik, kenapa, Mbah?" "Nanti kamu dijadiin buat makanan kuda," kata si kakeknya begitu ya. Mas Amal dulu itu takut banget, cuman kalau sekarang mungkin menganggapnya, wah kakekku cuman nakut-nakutin doang nih gini. Kalau dulu itu bener-bener takut. "Aku dikasih makan kuda, Mbak." "Iya, kamu nanti dikasih makan kuda." Dan akhirnya, "Udah tidur, cepet tidur." Akhirnya tidur. "Nanti kalau kayak gitu lagi, jangan tidur di sini ya," kata kakek ya. Itu bilang begitu, diancam seperti itu kan Mas Amal takut ya. "Ya Mbak, maaf Mbak, ya wis tidur ya, tidak apa-apa. Ayo tak ceritain." Akhirnya si kakeknya cerita terserah kakeknya lah, bodo amat gitu ya. Itu bikin ngantuk Mas Amal, malam itu pun tertidur, nggak mimpi apapun. Keesokan paginya ke sana, pulangnya diantar sama kakeknya. Dan sesampainya di rumah, ternyata kakeknya cerita sama bapaknya si Mas Amal. Akhirnya bapaknya Mas Amal pun jadi, "Mal, lain kali nurut sama kakek ya. Itu yang di samping sana, itu tuh ada kuburan, dan di situ tuh angker kuburannya, banyak ularnya juga. Kan di situ ada tumpukan-tumpukan bata. Kuburannya itu ya kuburan tua gitu, tumpukan bata, tumpukan batu-batu semacam itu. Kamu jangan ke situ, banyak ularnya itu, kalau sekali gigit nanti kamu bisa gimana," kata si bapak. Iya Pak. Mas Amal pun akhirnya itu tadi, alasannya itu ular, dia itu takut. Dan akhirnya sudah. Setelah itu tadi, Mas Amal masih diperbolehkan main ke rumah kakeknya ke sana. Tapi waktu itu malam minggu lagi ketemunya. Tidur di sana kan, main-main biasa sama teman-temannya. Nah, malam itu nggak ada kejadian apapun. Cuman keesokan paginya, kakeknya itu ngajakin Mas Amal, "Mau ikut ndak?" kata si ini ya. "Kemana, Mbah?" "Mau ke belakang," gitu. "Ya Mbah, ikut Mbah." Mas Amal pun biasa aja, dan sampai akhirnya pagi itu kakeknya itu menuju ke lokasi yang itu tadi yang dibilang angker. Ternyata memang benar di situ ada kuburan. Ada satu kuburan tua yang ditutupin semak-semak sempit dan nggak terlihat apapun di sana. Mas
Amal cuman, oh itu kuburan. Mas Amal itu udah pernah tahu di sana karena memang nggak boleh main ke area situ. Oh ternyata itu kuburan. Dan sudah Mas Amal pun kakeknya tuh kayak lagi ngebersihin di sekitaran sana. Si Mas Amal kan nyari-nyari apa gitu, nyari tanaman, nyari kembang-kembangan begitu, karena ada beberapa yang menarik pikirnya Mas Amal. Dia pun metik ada satu tanaman gitu ya, Mas Amal nggak tahu namanya itu apa, kayak bunga kecil warnanya itu kuning gitu. Begitu dipetik, dek, Mas Amal itu kayak orang pingsan, kayak orang apa, dia tuh nggak ingat apapun, cuman begitu melek, itu udah malam. Loh, Daning udah malam, Daning bahasa sini. Loh kok udah malam, kata si Mas Amal. Simbah kemana? Simbah itu nggak kemana-mana. Simbah itu nggak ada gitu, di mana-mana itu udah ada. Simbah kemana? Rumah kakeknya pun hilang, di situ nggak ada apapun, bener-bener kosong. Loh rumah Simbah kemana? Rumah Simbah. Mas Amal kan akhirnya nangis begini, nunduk, terus ngedenger ada bunyi ketuplak, itu suara kuda. Mas Amal begini ngeliat, ada kuda hitam itu besar banget, di sampingnya itu seorang perempuan. Mas Amal, lah ini kan mbak-mbak yang kemarin, yang ke kuburan. Mas Amal diem aja gitu, terus nunduk lagi. Nah si mbaknya itu ngomong, kamu kenapa di sini? Kata si mbak tadi. Aku ditinggal sama Simbah, kata si Mas Amal begitu. Oh Simbahmu tadi kesini ya? Iya kesini. Terus kemana Simbahmu? Aku ndak tahu, kata si Mas Amal. Ya sudah, ndak apa-apa. Yuk sini masuk dulu, kata si Mas Amal. Masuk kemana gitu kan? Sini masuk dulu. Ternyata di belakangnya Mas Amal duduk itu, gak jauh, paling sekitar 6 meter, itu ada sebuah gubuk kecil. Bener-bener gubuk kayak gubuk bukan di gubuk di sawah, tapi gubuk itu kecil banget, kayak satu kamar, ukuran satu kamar gitu. Loh, ada gubuk di sana. Yaudah sini dulu yuk, sini masuk, jangan di luar, nanti ada setan, kata si mbak itu. Mas Amal pun nurut ke sana. Masuk ke sana, disuruh duduk, masuk ke dalam ruangan, pintu tetap dibuka, kudanya itu ditaruh tetap di halaman di depan sana. Mas Amal duduk di dalam situ, kayak ada tempat yang bisa buat duduk, bisa buat tidur juga, dan itu tuh pakainya tikar gitu ya. Tikarnya tuh tikar pandan, tikar dulu kayak gitu. Nah, duduklah di situ Mas Amal. Mas Amal bukan Mas Amar ya. Mas Amal duduk di sana. Lah si perempuan tadi itu ngomong sama kudanya. Kamu tolong ya, saya minta tolong aku minta tolong carikan bunga ini gitu kan. Si kuda itu pun menjawab, "Jih," gitu kan, pakai bahasa Jawa ya. "Jih." Terus udah, "Hah? Ngomong sama siapa?" Pas Mas Amal keluar lagi penasaran, dan rasa-rasanya itu menganggap perempuan itu kayak udah kenal lama. Penasaran, terus si perempuan ini kan berdiri di pintu ya. Itu dimain dorong aja begitu di pinggangnya gitu. Pinggang. Lah, Mbak, kudanya bisa ngomong, Mbak, gitu kan. Si Mbak itu cuman senyum gitu kan. Akhirnya sudah, "Kamu tunggu di sini ya," kata si perempuan tadi. "Kamu tunggu di sini." "Iya, Mbak." "Mbak mau kemana?" "Aku mau nyari," Mbak tuh mau nyari kakekmu, bilangnya begitu. Dan, "Oh iya Mbak." Nah udah, si Mas Amal pun duduk di situ, dan si perempuan itu pergi. Mas Amal mulai takut di sana. Dia pun rebahan gitu kan akhirnya. Karena capek, karena takut juga, rebahan begitu. Nah begitu rebahan, Mas Amal itu kayak tertidur begitu aja. Hawa itu kayak ngantuk banget. Bangun-bangun, Mas Amal itu udah di dalam rumah kakeknya. Ada kakeknya, ada neneknya, ada bapak sama ibunya di situ. Dan waktu itu malam hari ya. Hari itu udah gelap, cuman Mas Amal udah tahu. Melek begini. Kaget sih Mas Amal. Mas Amal pun cerita ke orang tuanya, "Mbah, aku begini." Dan kata kakeknya, kata orang-orang di sana, Mas Amal itu nggak kemana-mana. Jadi dia itu tiba-tiba pingsan, ketepluk di situ. Akhirnya diangkat sama kakeknya. Ya kayak gitu, dibangunin itu susah. Mungkin kalau zaman sekarang itu langsung dilarikan ke rumah sakit kali ya. Cuman dulu itu ndak. Ya sudah, di situ cuman dikasih obat-obatan tradisional, aroma-aroma begitu supaya bisa bangun atau apa.
Plus ya dipijit-pijit, dipanggil-panggil amal gitu kan. Dan ya begitu aja, dan Mas Amal itu bangun dengan sendirinya. Kalau kata kakeknya sih, kamu itu pasti habis diajak jalan-jalan ya Mal ya. Iya Mbah katanya. Tapi jalan-jalannya ndak jauh Mbah, cuman ke rumah Gubuk katanya begitu. Kata kakeknya, Gubuk itu adalah kuburan itu, kata si kakek ya. Dulu banget Simba juga nggak ngelihat. Pernah hidup seorang perempuan itu penunggang kuda katanya. Entah datang dari mana, ya akhirnya tinggal di situ. Ini Simbah juga dapat cerita dari orang tua dulu, dari Mbah Buyutmu dapat cerita dari siapa lagi gitu, wis mbah-mbahmu ke atas sana lah. Nah itu dulu ada seorang perempuan itu penunggang kuda dan akhirnya tinggal di situ, membangun satu gubuk kecil. Di sini tuh ya belum ada rumah, kayak masih setengahnya itu hutan. Nah tinggallah di situ sampai nggak tahu ceritanya bagaimana si perempuan tadi. Konon katanya ini nggak tahu cerita ini didapatnya dari mana gitu, apakah di gubuk itu ada CCTV atau apa, itu nggak tahu. Ini versi cerita dari kakeknya, itu udah jadi cerita seperti itu ya. Nah si perempuan itu tuh ngegali tanah, ngegali kuburan, dan waktu itu ya nggak tahu apa yang terjadi. Tumben kata warga, loh itu kok nggak pernah kelihatan sekarang ya. Ternyata apa, di dalam gubuk tersebut ditemukan sebuah kuburan, dan kuburannya itu cuma satu. Si perempuan dan kudanya itu tidak pernah kelihatan sama sekali. Ya warga beranggapan kalau kuburan itu adalah kuburan mereka, cuman yang nguburin siapa, meninggalnya kenapa itu ndak tahu. Yang ngurukin tanahnya siapa juga ndak tahu. Itu udah jadi kuburan begitu aja. Nah ada dua pendapat, bisa jadi ini tuh kayak semacam buat ngelabui. Kuburan itu sebenarnya kosong, orangnya itu udah pergi kemana gitu ya. Atau memang benar-benar ya ndak tahu, bisa jadi dia dibunuh sama kudanya, terus dikuburkan di situ. Dan ya versi yang ketiganya, dia yang paling lemah gitu ya, dia tuh nguburin diri sendiri, ya susah gitu. Pokoknya seperti itu ya. Nah itu ceritanya itu begitu. Makanya ya dihubung-hubungkan antara sosok kuda yang sering berada di, oh iya lupa, pohon mangga yang ada di depan sana itu konon katanya itu yang nanem si perempuan tersebut, konon katanya. Tapi bener enggaknya kakeknya juga ndak tahu. Lomba itu ditebang ndak apa-apa, ya habis mau gimana lagi, itu udah terlalu gede kan, udah Simbah gantiin itu yang di samping itu yang, oh iya ternyata kakeknya tuh nanem kecil, masih baru ditanam gitu. Oh begitu. Nah dari situ pun ya Mas Amal nggak tahu cerita ini disambung-sambungin atau bagaimana. Cuman kalau dibilang kebetulan sama sih ada kebetulannya. Karena apa? Mas Amal di sana menceritakan ada sebuah gubuk di mana Mas Amal itu nggak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Yang kedua, kakeknya masalah itu tadi, masalah perempuan, kuda, dan rumah gubuk tersebut itu udah pernah diceritakan ke bapaknya, dan beberapa warga juga udah tahu mengenai cerita tersebut. Banyak yang tahu lah, meskipun nggak semuanya. Terutama orang-orang yang tua-tua itu tahu cerita tersebut. Nah, di situ ada kayak kesamaan, sama terutama masalah gubuknya itu tadi. Perempuan dengan kuda hitam, plus ada rumah gubuk kecil, itu kayak satu kesamaan gitu ya. Dan dari situ, ya maksudnya dari kakek juga percaya kalau Amal itu katanya sempat dibawa ke sana, dikasih lihat gitu ya. Intinya seperti itu. Mas Amal juga beranggapan akhirnya ya kayak gitu, mungkin seperti itu. Cuman masalah kuburan itu ada isinya atau enggak, itu enggak ada yang tahu. Enggak pernah dikeduk atau apa gitu. Kalaupun dikeduk juga mungkin udah hancur semuanya, udah tanah semua. Itu aja satu cerita dari Mas Amal. Terima kasih banyak Mas Amal atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru.
Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.